Tuh, tapi gue punya cerita nih. Ini gue belum cerita ke siapa-siapa ya. Ini cerita belum lama. Asli nih kalau masih ada fotonya ya, masih ada videonya. Nanti biar nanti gue file gue kirim ke adik gue biar teman-teman bisa dengerin. Mudah-mudahan sih kedenger ya, karena karena ini nyaruk sama suara hujan masalahnya. Itu posisinya gue lagi ngedit nih. Dan ini asli ya, gue nggak bohong. Jam 11:30 gue ngedit nih. Habis ngedit sih gue mau ke dalam kan. Mau ke dalam dan dari maghrib pun perasaan udah gak enak. Merinding. Padahal gue nggak takut sama merinding. Gitu. Dan pas itu suasana emang hujan petir. Dan jam segini tuh udah melada nih, jam 11:30 udah melada. Gue mau ke dalam nih beresin peralatan. Posisi kamera masih di depan situ, karena masih ngedit kan. Nah, gue mau nyambut baterai ini nih, suara orang nangis. Itu 2 kali cuma kenceng. Ya teman-teman, ini kalau kedenger ya, coba nanti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ripaldi. Di video kali ini saya akan membuat video yang agak berbeda teman-teman ya. Jadi saya akan pergi ke Majalengka, ke rumah abang saya, pemilik channel Aziz Nur Rahman ya. Jadi di sana saya akan membuat konten gerbek rumah dia sendiri ya. Jadi saya akan tiba-tiba datang ke sana, ke Majalengka, dan gerbek rumah abang saya. Dan nanti di sana juga saya akan membuat podcast dengan abang saya teman-teman. Jadi cerita perjalanan karir YouTube-nya sampai cerita horor juga nanti. Nah sekarang saya akan menuju ke Majalengka ya. Mumpung di Jakarta sekarang bisa dilihat ini sudah sore ya, sudah agak mendung teman-teman. Ya semoga aja perjalanan saya ke sana lancar dan selamat sampai tujuan teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paket. Assalamualaikum, paket. Udah tidur kali orangnya. Ada suaranya teman-teman. Wah itu dia orangnya tuh. Ini orangnya teman-teman. Waduh. Ini sengaja gue bro, gue datang ke sini bikin konten gerbek rumah abang sendiri ini. Buset gelap amat. Ya udah malam lah. Udah masuk deh. Wadah, akhirnya sampai juga teman-teman di Majalengka. Lu tidur dah? Enggak, di atas lagi ngecesin peralatan, besok mau berangkat lagi soalnya. Sibuk bener sekarang. Balik gak ngomong-ngomong kek balik. Emang sengaja gue datang ke sini tuh gak ngabarin gitu. Biar ngapa? Ya biar inilah, biar lu nya kaget gitu. Kita tahu lu nya lagi ini. Jadi inilah rumahnya teman-teman ya. Iya. Jadi lu orang pertama kali ini ya yang nge-review anjir. Soalnya yang lain tuh belum gua izinin nih buat nge-review nih ya kan. Kalau malam lagi nyobain kagak. ini di luar dugaan, gue juga ngedadak karena pas kebetulan gue libur, gue datang ke Majalengka, gue pikir-pikir tadi pas di jalan tuh apa gue bikin ini aja sekalian bikin konten gerbek rumah gitu ya, biar kayak orang-orang gitu. Ya beginilah adanya lah. Istana gue sendiri, istana rumah ya rumah lah. Tapi menurut gue ada istana sih. Ya seperti ini sih. Ya alhamdulillah. Jadi kondisi rumahnya seperti ini teman-teman. Rumah Aziz Nur Rahman ini, abang gue sendiri ini sebenarnya. Buset, itu ada apaan itu? Ini ya,
Dari YouTube itu ya? Super bottom. Ini bikin di Batam teman-teman. Toro passing 100.000 subscriber ya. Jadi rumahnya seperti ini ya, konsep minimalis ini ya. Iya, ini minimalis sederhana, yang penting mah nyaman lah. Yo, iya, penting membuat tempat berteduh gitu ya. Khasiat berurat lama. Jadi ini dapurnya nih ya. Ini dapur. Area dapurnya. Di dapur kitchen set sih ya. Kalau Kitchen dapur set sih ya. enggak sih ya. Kalau dapur sebenarnya pengen gitu, itu pengen gue jadiin dapur. Yang sebelah sini nih, ini kamar mandi di bawah tanah. Ya Ini kan kamar itu mandinya. Kamar tidur di atas. Tidur di atas. Ini 2 lantai ini ya. Tidur di atas, kencing keluar. Jadi ginilah teman-teman, jadi rumah abang gue sendiri ya. Ini gerbek rumah nih judulnya teman. Akhirnya sampai juga ini di Majalengka nih. Berangkat jam berapa tadi? Tadi dari Jakarta tuh sore sekitaran jam 4. Cuman tadi berhubung hujan ya, jadi sampai sini ya mungkin agak malaman sedikit gitu. Tapi by the way kan ada angin apa ya, tiba-tiba ya kan malam-malam nggak ngabarin. Ya kan, ya, shock juga gitu kan. Ini kenapa gue gak ngabarin, karena niatnya tuh pengen gerbek rumah gitu. So, udah kayak artis gitu ya, kayak di YouTube channel gitu ya. Nah gitu, niatnya tuh gerbek rumah sambil ya ala podcast gitu, sambil cerita kan kita. Jadi kayak nostalgia jadi. Nah itu, jadi berapa tahun lalu tuh kita sempat bikin podcast juga ya, atau Udah lama sih, tahun 2020 kalau nggak salah, 2020 bulan Februarian tuh pertama bikin channel kan, bangun channel, terus ditambah itu pertama kan kita podcast gitu kan ya, pengalaman mistis. Iya bener, itu pas zaman COVID kalau nggak salah ya, COVID ya. Pas COVID, pas kalau nggak salah pas lagi kecelakaan tuh, habis kecelakaan deh. Terus kecelakaan yang pas di Purwakarta. Bener tuh, habis yang kecelakaan tuh 2018. Terus gak lama kan COVID, terus bikin channel ya. Iya, bikin channel itu ya panjang perjalanannya kalau ceritain. Cuman lu kelihatan ngabarin gitu, datang ke sini nggak ngabarin, tiba-tiba lu bawa kamera, dan itu gue posisikan lagi ngedit kan, ya kaget juga sebenarnya, cuman ya senang juga lah, senang kan didatangin ya kan keluarga, cuman kagetnya itu loh, malam-malam gitu nggak ngabarin, jadi kan begal. Iya, karena sengaja biar kaget juga datang ke sini kan, tiba-tiba nongol aja orangnya kan. Kalau misalkan ngabarin duluan kan kesannya kayak gimana gitu kalau misalkan ngabarin duluan kan. Makanya kan berhubung libur kerja juga ini, nyempetin waktu ke Majalengka, ya sekalian inilah bikin konten juga, nanti kita menelusuri tempat-tempat yang nggak ada di Jakarta lah teman-teman. Ini by the way gimana kabar? Kabar baik banget sih, alhamdulillah sih baik kan. Terus ya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sama, karena kan kita punya kesibukan masing-masing gitu ya. Konten gimana, lancar konten sekarang? Lancar, alhamdulillah sekarang lagi mulai stabil lagi. Di antara beberapa bulan yang lalu itu mungkin ada sedikit itulah algoritma yang naik turun gitu kan, yang naik turun. Terus ya seperti biasa gitu kan, harus bisa nge-handle, harus bisa tetap stabil, harus bisa konsisten di YouTube gitu, sampai kita harus bisa memberikan video-video dan ya video yang menghibur terus bisa bermanfaat juga gitu. Iya benar. Terus jalan kan konten? Jalan sebenarnya, cuman kan bentrok sama kerjaan juga. Jadi ya kadang sempet lah hampir 4 bulan tuh kosong, nggak ada stok video atau buat video yang harus diupload gitu, bener-bener parah itu kalau misalkan di channel gue sendiri gitu. Ya makanya berhubung lagi libur kerja, nyempetin waktu ke Majalengka buat dia bikin konten lagi biar jalan terus channel nih. Sayang soalnya. Iya, jangan kayak Ucup gantung sepatu. Dan teman-teman mungkin ya yang agak bingung juga gitu kan. Jadi sebenarnya ini Damian Rivaldi ini atau Aldi ini itu adalah adik gue yang kedua, dan kedua itu cewek. Itu posisinya kita emang beda kota. Adik gue ini yang kedua ini di Jakarta, dan gue posisinya berada di Majalengka gitu. Ya makanya kan belum banyak yang tahu juga gitu ya. Belum banyak yang tahu. Mungkin buat penonton, khususnya buat penonton abang gue yang udah lama gitu ya, yang
baru merintis channel dulu ya. Karena dulu tuh kita sempat bikin project video bareng ya, itu waktu pas zaman COVID itu, cuman ya karena berhubung gua lanjut kerja, akhirnya abang gua ngurusin kontennya sendiri bang ya. Iya benar. Sendiri teman-teman itu pas zamannya COVID itu pas parah-parahnya ya. Iya. Bahkan nanti kita bahkan cerita lah tentang Kita bakal bahas juga deh. tentang dulu ya zaman-zaman pas awal-awal merintis dunia perkontenan ini teman-teman. Bahkan dari zamannya kopi terus pas puasa ya sampai sekarang nanti kita bakal ceritain, khususnya bakal ceritain ya perjalanan ini ya dari awal karir merintis YouTube sampai sekarang ya. Videonya bahkan masih ada tuh, videonya sengaja nggak gue private, emang buat kenang-kenangan gitu kan. Emang kalau biasa kan kalau kreator tuh kalau misalkan udah merangkak naik itu biasa video-video lama tuh bakal di private, tapi ini mah enggak, bakal jadi kenang-kenangan yang gue bakal ingat terus gitu kan, dimana perjuangannya, pahitnya gitu kan. Itu di video-video yang lama Oh itu masih ada itu? masih ada, teman-teman scroll aja video masih ada. Soalnya gue gak pernah ngecek gitu, kirain tuh udah ya nama juga udah lama lah video ya, pasti kan ada aja yang di private atau ketutup ya gimana. ada, masih ada sih itu, nggak bakal di private juga sih. Itu kalau misalkan diingat-ingat mungkin lucu itu dulu ya zaman waktu masih ya takut-takutnya masuk ke tempat kayak gitu lah ya. Iya sih, masih takut gitu kan. Dan untuk sih waktu itu kita banyak banget ya dapat support dari bisa dibilang ya pendahulu kita gitu kan, kayak Bang Davi gitu kan, kayak Kak Eca gitu, kayak Bang Charlie, kayak Bang Satu, kan banyak banget ya yang menyemangati atau mengarahkan kita gitu kan, yang benar gitu kan. Sampai sekarang ya alhamdulillah sih, berkat perjuangan doa ada hasilnya gitu. Dari benar-benar kita nggak tahu apa-apa itu ya, Nggak tahu apa-apa, benar-benar polos lah kita yang dari biasa ngonten dari Jakarta ya. Kita nggak tahu kan cara orang buat nyetok video seperti apa gitu kan, tiba-tiba tayang video di Jakarta terus tayang lagi di Bogor, ternyata ketika mereka ke suatu tempat itu bisa nyetok beberapa video gitu kan. Kita nggak tahu pulang ke Jakarta, balik lagi ke Bogor lagi. Wah gila sih kalau dulu tuh. karena kan waktu kita masih awam tuh nggak tahu ya Nggak tahu dunia konten-konten horor tuh kayak mungkin yang dari Jakarta terus besoknya ke Bogor terus ke Bekasi atau kemana. Iya. Dan kita juga ngalamin itu bener-bener kayak habis kita tuh habis konten dari mana besoknya berangkat lagi gitu. Iya. Kacau sih. Itu parah banget, kacau. Kita kalau nggak salah dari Bogor ya, Cibinong kalau nggak salah. Cibinong ya? Iya, Cibinong. malamnya itu kita ke Cibinong, besoknya pulang ke Jakarta, itu malamnya kita ke Bogor lagi ya, Iya, ke daerah Batu Tulis tuh. Itu bener-bener kacau bener itu. Kalau dipikir-pikir ya gila juga itu ya, bisa maksudnya di Bogor ke Jakarta, ke Bogor lagi. Iya, cuman ya dengan kita kayak gitu ada banyak kenalan sih, ada ya kita bisa mengenal banyak orang gitu kan, yang tadinya kita nggak punya relasi gitu kan di dunia YouTube, terus kita nggak punya penghubung antara ini sama ini, dan akhirnya kita bertemu sama teman-teman konten kreator yang lain dari genre horor, dan sekarang ya sampai sekarang kita bisa tahu ternyata gitu kan. Sampai sekarang pun di 2024 itu alhamdulillah banyak banget teman-teman dari, bahkan ya kemarin itu udah sempet sampai bukan ujung sih, jadi sampai yang paling jauh udah didatangin itu sekitaran Sumatera Utara, itu udah sampai punya teman di sana. Bayangin aja lah, kita yang nggak tahu apa-apa bisa ke Medan ya kan, bisa ke Jogja, bisa ke Surabaya, itu banyak teman-teman dari kreator yang sampai sekarang alhamdulillah tahu gitu, kenal ya kan. Iya, jadi semakin keseringan kita buat konten di mana-mana tuh jadi banyak relasi, terus banyak kenalan juga ya. Iya, banyak kenalan, banyak teman, banyak saudara di luar lah, di luar kota gitu ya, yang kita bisa ini jaga tali silaturahminya gitu. Nah, wajib itu. Berarti yang paling jauh kemana tuh konten? Paling jauh itu Medan ke Sumatera Utara. Sumatera itu yang bilang tadi, itu yang Medan itu yang daerah Brastagi kalau nggak salah ya, Beras Tepuk ya, daerah Beras Tepuk kalau nggak salah, iya daerah sana tuh. Dan itu spotnya tuh, tahu yang erupsi kan itu yang gunung apa sih namanya tuh, Sinabung ya, itu gunung Sinabung, itu paling jauh ya, itu paling jauh ke sana itu. Gila sih. Itu berapa hari tuh di sana? Kalau nggak salah, kalau nggak lupa ya, itu sekitar ada kali 12 hari ada lah, 12 hari di sana bareng sama Bang Davi, Kak Eca dulu itu, ada Brew, ada
Bang Bewo di sana, udah 12 hari pulang. Berarti kalau misalkan konten ke luar kota tuh spare waktunya di sana juga mesti lama gitu ya. Oh iyalah, harus jelas juga rute yang bakal kita tuju seperti apa, terus berapa lokasi yang nanti kita datengin. Karena kan nggak bisa kita datang ke sana cuman kayak oh nanti kemana lagi nih, kemana, nggak bisa kayak gitu kan, harus tertata rutenya gitu kan, biar istilahnya sesuai lah sama ekspektasi kita datang ke sana kayak gimana pengennya gitu. Ya harus teratur juga gitu ya schedule-nya tuh. Kalau Iya. misalkan kita tiba-tiba datang ke sana nggak tahu alurnya kemana-mana kan bingung juga, buang-buang waktu gitu Oh ya. iyalah, soalnya kita nggak tahu deh orangnya, setiap kota yang kita datangin kan karakter orangnya beda-beda ya, nggak sama gitu kan. Ada yang tegas, bisa bilang ada yang tegas, ada yang lembut gitu kan, ada yang baik, ada yang judes kan, kita nggak tahu. Itulah. Benar-benar. Jadi ya mungkin suka dukanya ada gitu ya setiap pergi ke suatu tempat atau suatu kota yang dikunjungi untuk membuat konten gitu ya. Ada aja sih. Jadi ya mungkin di dunia perkontenan tuh ya emang ada ada manisnya, ada pahitnya juga gitu ya. Gak seterusnya lurus terus gitu ya. Karena orang mikir kan wah enak nih gini gitu ya. Ternyata setiap yang dilakukan memang setiap kerja ada resikonya. Ada resikonya. Terus resiko yang paling inilah bikin agak gimana ya konten tuh. Biasa itu yang paling ini sih ngeri itu dari ini ya, dari lokasi dulu ya, kita bahas dari lokasi dulu. Biasanya tuh yang ditakutin tuh ketika kita bikin video itu takutnya tuh orang jahat. Orang jahat ibaratnya orang yang contohnya nih kita lagi konten atau lagi nge-explore tuh ada yang mabok dalamnya. Atau ada yang ada yang udah bisa dibilang tuh orang yang mungkin punya gangguan jiwa gitu kan ya, atau bisa psikopat lah gitu. Itu yang sih ngeri. Itu sama yang paling ngeri itu sebenarnya binatang sih. Ya, Binatang itu yang paling bisa dibilang ngeri lah di antara yang lain, karena kan binatang nggak kelihatan. ya kayak ular atau ya kan pasti di setiap tempat yang kosong yang udah lama ditinggal itu pasti ada aja kayak binatang apa gitu ya. Ular kayak gitu kan, ular, terus biawak biasa tuh, kelabang. Kayak gitu sih. Terus pernah nemuin hal-hal kayak yang janggal gitu di lokasi ya, yang dieksplor? Kalau yang janggal, maksudnya dalam artian apa nih janggalnya? Horor kah atau memang janggal tuh kayak historis rumahnya? Historis rumahnya dulu deh. Kalau historis rumah sih kebanyakan yang janggal itu, yang anehnya nih ya, rumah bagus, perabotan lengkap, tapi nggak jelas tuh yang punyanya kemana. Tuh biasanya. Jadi misterius gitu ya. Ya, yang masih nggak habis pikir gitu kan ya. Rumah bagus, mewah, gede, tapi nggak ada orangnya. Kosong lama puluhan tahun. Tuh. Itu sering banget ditemuin, banyak kayak gitu ya. Banyak kayak gitu banyak. Jadi setiap kota ada kayak gitu. Terus sekarang berarti kontennya fokusnya udah di Majalengka berarti ya? Sekarang udah fokus di Majalengka sih, karena ya tapi sering keluar kota lah. Kalau di Majalengka paling karena buat ekspor itu susah. Misalnya nggak banyak ya ada, cuman agak sedikit susah. Cuman kalau misalkan kita banting setir ke pedesaan, tetap ya bergenre horor itu banyak di Majalengka. Kayak contohnya Kampung Mati, Desa Mati, orang terpencil, orang yang memang tinggalnya aneh-aneh kayak di hutan, kayak di kuburan, gitu banyak di Majalengka. Jadi di Majalengka tuh selain horor ada ya yang tinggal di pedesaan atau di tempat-tempat terpencil atau tempat yang sulit terjangkau oleh orang kendaraan. Banyak di Majalengka itu, makanya perlulah kalau misalkan kita sampai ke pelosok-pelosok Majalengka tuh, hutan-hutan Majalengka banyak banget. Ya benar ya, macam-macam gitu ya. Kalau di Jakarta kan sekarang udah susah juga nyari lokasi kayak gitu ya. Jakarta mungkin ya sekarang nggak tahu ya kenapa sekarang tuh agak sulit juga kalau di Jakarta gitu. Lebih baik kita melipirnya ke daerah-daerah pelosok, itu lebih enak juga kayak gitu sih. Lebih banyak juga ketimbang di Jakarta ya. Iya, Karena kan lu juga kan dulu mulainya kan di Jakarta dulu kan pertama tuh. Masih inget dulu waktu di Jakarta, kalau nggak salah pertama lokasi yang pernah datangi itu bukan Jakarta sebenarnya, lebih ke Tangerang lah, yang Mall Serpong. Oh iya, itu lokasi pertama kita datangin tuh
Serpong dulu atau Bintaro sih? Kalau Bintaro kan bukan rumah ya, maksudnya bukan bangunan, itu kan cuma kayak apa ya, kayak tempat gitu kan, kayak tempat kejadian, tempat kejadian yang kecelakaan ya, tragedi kecelakaan gitu ya. Di Bintaro, terus yang pertama benar-benar konten ke tempat yang terbengkalai itu Plaza Serpong langsung gitu ya. Plaza Serpong itu juga di pinggir-pinggir kita di pinggir-pinggir doang, nggak masuk ke ini, nggak masuk ke bangunannya karena takut kan dulu itu. Jadi ibarat Serpong tuh dulu kan kalau misalkan tempat-tempat kosong tuh itu bisa dibilang raja terakhir itu tempat itu, karena bener-bener serem itu. Serem, asli itu serem banget tuh Mall Serpong Tangerang dulu itu. Jadi pas sejarahnya juga ada gitu ya, terus kejadian-kejadian mistisnya di situ kan bener-bener parah gitu tempatnya. Terus dari Tangerang ke Bogor ya. Bogor, Cibinong, Gedung Arsip kalau nggak salah ya, Gedung Arsip. Terus lagi yang ke Batu Tulis tuh yang sekolah terbengkalai tengah hutan. Terusnya tuh terakhir tuh mentok di klinik. Oh enggak, kita ke klinik, terus ke asrama apa sih yang itu asrama haji. Asrama haji sama bioskop deh kalau yang di sekitaran Karawang. Bioskop lupa lagi namanya itu Karawang. Lupa lagi tuh bioskop tuh. Itu kan dulu ada spot bagus di Bogor tuh namanya bioskop Atom ya. Ya, itu keren sih, udah nggak bisa kali bioskop Atom. Kalau bisa mah wah keren banget sih Kita sebenarnya. udah jauh-jauh dari Jakarta ke sana itu ya pas hujan lagi ya. Kacau itu, balik lagi ya. Enggak ke Gedung Arsip pulangnya. Karena kan pertama kan tujuan kita kan memang ke bioskop Atom tuh. Sampai sana kan nggak bisa, nggak dikasih izin juga kan. Akhirnya mentok-mentok kita nyari di Google tuh, nggak salah tuh nyari di apa namanya lokasi angker. Akhirnya kita nemu Gedung Arsip dan itu bener-bener kita dari set dulu. Kita langsung bener-bener datangin langsung ke sana itu ya. Kita di sana juga bingung ini lokasinya sebelah mana, terus izinnya ke siapa gitu. Ya sempat-sempatnya yang gila tuh gini loh, kita masuk ke tempat berkala ya, yang istilahnya nggak dipakai, dan kita udah izin ke RT udah, ke RW udah, tapi pas ke RT ke RW kita nggak, sorry ya teman-teman, jadi memang nggak ada administrasinya gitu kan pas di RT di RW. Tapi ketika ada seseorang yang kayak, lo deh gua kawal, dan posisinya memang kita si polosnya kita kalau nggak salah diminta itu 400.000 di satu tempat ya, pokoknya kita nggak sebut tempatnya, kita minta dipinta 400.000, cuman waktu itu karena emang belum ada penghasilan dari YouTube ya, kita nego sampai 150. Bayangin kita baru awal nge-YouTube, masuk ke rumah kosong udah suruh bayar 150.000. Iya bener itu di salah satu tempat itu yang biasanya kita konten tuh gak ada administrasinya lah, nggak ada. Tiba-tiba pas kita datang ke suatu tempat itu langsung ditembak sekitar 400.000 itu ya. Iya 400.000. Kacau itu bener. Gila sih. Itu akhirnya kita nego 150 akhirnya di mau gitu. Parah bener. Karena kan mungkin buat penonton di rumah, buat yang orang umum atau awam ya, yang belum tahu tuh kalau misalkan kita ekspor ke tempat terbengkalai itu gak selamanya itu free atau gak ada administrasinya ya. Ada aja teman-teman yang ada oknum lah yang mintai ini apa budget dari tempat tersebut ya. Ya kalau misalkan uang rokok sih nggak masalah sih ya, kayak semacam ya uang rokok lah masih wajar gitu, nggak apa-apa ya, kita anggap sebagai terima kasih karena udah diizin masuk ya. Karena kan kita mau izin juga bingung diizin ke pemiliknya sedang pemiliknya infonya nggak ada gitu. Dan yang mau bertanggung jawab yang penjaganya itu lah, kita bikin kesepakatan dengan ya sesuai gitu kan ya, kita konten gitu kan ya, misalkan sebatas wajarnya sih nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan udah di atas yang dibilang itu udah nggak logis gitu kan aneh. Bahkan yang paling parah tuh kita pernah ditembak sekitar 1 juta itu ya. Oh iya. Tuh bayangin teman-teman, satu lokasi tuh 1 juta. Kalau misalkan dipikir secara logika tuh orang gila mana gitu yang mau bayar uang nominal besar 1 juta untuk masuk ke lokasi tempat terbengkalai bro ya. Tuh bayangin, itu bener-bener ya nama juga pahitnya seperti itu ya. Kalau misalkan yang manisnya tuh kira-kira gimana tuh kalau misalkan di dunia perkontenan? Kalau yang manis itu kalau misalkan dari ini ya explore horror. Yang manis itu kita jadi berani, intinya kita jadi berani. Yang tadinya kencing nggak berani malam-malam dan kita jadi berani gitu kan.
nggak secara langsung kita ngasih ke penonton itu buat nggak takut gitu kan ya. Terus kalau dari segi yang sekarang mungkin nih genre yang lagi gue jalanin kayak datang ke pelosok dengan mengulik mistisnya, itu segi positifnya itu gue bisa banyak belajar dari mereka tentang banyak sih rasa ya sabar, ikhlas, syukur itu kan udah pasti. Terus rasa mereka ngatasinnya gimana sih gitu saat mereka hidup di tengah-tengah hutan atau tempat yang terpencil, cara ngatasinnya gimana gitu, rasa takutnya kan, rasa kesulitannya itu banyak sih yang gue ambil dari mereka yang memang tinggal jauh dari pemukiman. Itu positifnya. Jadi pembelajarannya yang dari tempat-tempat atau orang-orang yang kita pernah temuin itu ada gitu, banyak pelajaran. Banyak gitu, pelajarannya. Ya kalau misalkan di dunia horor tuh yang awalnya kita penakut jadi berani gitu ya. Karena kan mungkin yang baru mulai di dunia horor tuh pasti awalnya takut dulu, gak mungkin langsung berani tiba-tiba sendiri masuk ke rumah kosong kan gak mungkin. Kan dulu juga kan gue di backup sama lu dulu. Ya, karena dulu tuh bener-bener jiper ya. Iya. Kita walaupun berdua nih masuk ke rumah kosong tuh ya was-was, kalau misalnya ada suara benda jatuh atau suara hewan gerak nih pasti kita langsung lari gitu. Itu bener-bener Paling kalau dia nyium ini apa ya, nyium bau-bauan kayak gitu kan, wah itu udah parah banget kan. Suara mendengar suara apa gitu, wah ini ada orang putih nih gitu kan. Padahal matanya tikus lagi jalan. Tapi kalau misalkan itu kan sugesti ya, kalau misalkan kita ngalamin kayak beneran juga pasti ada. Ada sih, cuma kita gak bisa lihat aja. Bener. Ya kalau sekarang ya udah dibilang sukses juga ya, subscriber sekarang berapa bro? Sekarang udah 800, hampir mereka 850 sih. Doain aja lah, 1 juta subscriber. 800 subscriber tuh dalam berapa tahun tuh? 2020 lah, 2022 Februari lah, 20, 21, 22, 23, 24. Ya kurang lebih 4 tahunan lah. 4 tahunan itu ya? Gila, 800 berarti tinggal 200.000 lagi itu udah sejuta. Iya, perjuangan masih gila itu emang. Kalau genre horor itu emang agak sedikit sulit sih buat ini, karena nggak semuanya itu suka dengan horor gitu kan. Seterusnya tuh kalau kita nggak kreatif, nggak inovatif, terus kita nggak mau berkembang itu sulit banget. Kadang makanya kalau misalkan jadi content creator kita nggak bisa banyak mengeluh gitu. Lebih daripada mengeluh, mending lu gunain rasa menyerah lu buat berpikir gimana caranya nih bikin sesuatu yang beda dari yang lain. Gitu sih kuncinya sih kalau kayak gitu. Ini BTW asbaknya kejauhan. Ya apalah, yang penting mah bisa buang ini nih apa namanya? Angin. Buang ini abunya. Sekarang udah ini juga nih teman-teman. Boleh tuh, mau apa namanya tuh? Silver ya? Iya, silver play. Ini bikin bottom. Batu. Cuy, nah ini. Waduh. Lu pegang dulu, siapa tahu ketularan ya kan. Amin. Waduh. Ini bener ya, teman-teman, ini selama saya ketemu abang saya tuh baru pertama nih saya megang. Kalau nggak mau megang. Ini dari ini pas dapat tuh 100.000 subscriber ini ya. Iya, subscriber. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman, kalau pengen tahu ya. Silver play button namanya tuh. Bukan bikini button, ya. Bukan ini. Ini butuh perjuangan ya, Perjuangannya pokoknya gue nggak bakal lupa sama orang-orang yang udah baik, terus apalagi di dunia per-YouTubannya, dan gue sih mungkin orang yang bakal gue ucapin terima kasih. Pertama lu, kedua ada Bang Davi, terus ada Kak Eca dan yang lainnya yang mungkin gak bisa gue sebutin satu-satu itu gue nggak bakal lupa, dan gue bakal terima kasih banyak sama mereka. Iya, dan berkat support dari orang-orang yang di sekeliling akhirnya bisa ini ya, terwujud juga dapat ini ya. Iya sih, perjuangannya emang sekedar barang ginian lah sebenarnya bisa aja kita pesan di Shopee. Cuman masalahnya perjuangannya itu. Iya benar, karena kalau misalkan yang real pengen dapat silver play button tuh harus, yang pertama kan harus punya konten dulu nih. Iya. Terus harus niat juga, harus konsisten. Iya, benar. Ya kalau misalkan orang yang iseng sih bisa aja pesan di Shopee, kan banyak Bisa. replikannya tuh. Bisa pesan di Shopee, bisa bikin juga bisa.
bikin bisa. Cuman kan rasanya beda gitu ya. Ada asam-asamnya dikit. Ya, asam kayak ini. Ketek. Ketek kayak ini apa namanya? Asam gitu. Nah inilah teman-teman yang namanya Silver Play Button dari sosok Aziz Nur Rahman yang akhirnya terwujud juga bisa mendapatkan ini teman-teman, karena butuh perjuangan juga ini ya bro ya. Cuman yang mungkin gue sedikit sedih ya, ini belum sempat ditunjukin sama almarhum emak atau orang tua kita. Ini belum sempat dipegang, belum sempat dia ngelihat sih pernah, cuman kayak ini belum sempat kayak megang gitu, kayak ya megang gitu belum pernah. Itu mungkin sedihnya gue tuh di situ. Pasti bener itu. Ketika pas lu udah sukses nih ya, udah sampai juga dapat ini, ya sayangnya orang tua gak sempet ini ya. Ya gak sempet inilah. Sedih sih jadinya nih gue jadi email. Udah gue simpan aja deh. Ini banyak. Oke teman-teman, jadi ini adalah momen yang ditunggu-tunggu nih sebenarnya. Jadi gue bakal nanya ke abang gue soal yang horor nih, cerita horor ya, karena kan tadi kan cerita perjalanan karir ya. Kolor babil. Ya asal jempol hijau lah. Jadi ini adalah momen yang ditunggu-tunggu nih. Mungkin penonton di rumah juga penasaran nih sepertinya ya. Asli coy, Kayaknya ada yang kurang nih kalau misalkan kita cerita horor, kotoran gini, vibesnya tuh gak dapet. Terus? Mesti dimatiin ini. Ya kameranya matiin. Ini. Lampunya. Bersambung videonya ini. Gue matiin lah. Gak ini berarti gak gini dulu dong berarti nih. Ini udah kayak Jackson. Nah ini udah pas nih gelap, jadi dapet lah kesannya. Nah jadi sekarang gue bakal nanya nih, setiap lu konten khususnya ke tempat yang terbengkalai lah, lu pernah gak diikutin atau didatangi sosok makhluk astral gitu, makhluk gaib lah? Kalau konten ya, ini gue bahas tentang yang ngikutin ya. Karena kan banyak juga dari teman-teman nih biasa suka nanya kayak, bang kalau habis ngonten itu, habis nge-explore itu biasa suka ada ngikutin nggak? Kalau ngikutin itu sebenarnya kayak terlebih nggak ada sih kalau ngikutin itu. Cuman biasanya itu kalau awal-awal gue juga nggak paham masalah ilmu kayak ginian ya, gue juga nggak mau pelajari. Cuman katanya sih ya, kalau misalnya kita datang ke suatu tempat dan tempat itu angker, itu biasanya energi atau biasa disebut kayak ya energi lah, disebut aja energi atau energi gitu kan. Kayak energi negatifnya mungkin kayak ke bawah gitu. Jadi bukan si makhluk asalnya, terlebih biasanya sih ya. Jadi gue kayak susah tidur selama 3 hari. Dan kalau misalkan udah 3 hari nggak bisa tidur, otomatis itu kan jujur ya, ini gue jujur di video ini. Biasanya kalau misalkan ada sesuatu yang ganjil ketika gue habis nge-explore, itu biasa gue nggak bisa tidur selama 3 hari berturut-turut. Dan bisa tidur tuh menjelang azan subuh, itu baru bisa tidur. Serem juga tuh ya. Nah itu caranya, mungkin caranya gue buat biar gue nyaman, karena asli itu bener-bener nggak bisa tidur sama sekali. Jadi perasaan tuh kayak was-was, kayak ini kita punya ujung mata kan, kayak kita biarpun gini diliatin sama orang kan atau diliatin sama sesuatu kerasa dong. Itu kayak bener kayak ada orang yang ngeliatin gitu. Tapi gue mau positif tuh mau bukan sih ya, dia lebih mungkin kayak halusinasi gue, kecapean positifnya. Tapi kayak was-was itu, kayak lagi kamar mandi tiba-tiba kayak ada yang wih di luar gitu kan. Terus kayak lagi tidur tiba-tiba wah nggak bisa tidur, dimarah-marahin gitu selama 3 hari. Dan memang kalau udah 3 hari nggak bisa tidur fix itu kayaknya memang ada sesuatu yang aneh. Nah gue caranya mungkin biasa gue lakuin tuh paling zikir buat bikin gue nyaman lagi gitu. Kalau masalah ngikutin ngikutan itu berarti energinya gitu ya? Ya biasa kayak sih energinya, katanya sih gue nggak bilang iya ya, cuman kayaknya sih begitu. Tapi gue nggak paham juga kalau ada yang ngintilin, gue nggak tahu. Karena kan kita kan bukan orang ini ya. Iya, kita bukan anak indigo, bukan. Kita kan cuman yang namanya orang lah, pasti walaupun kita nggak bisa ngelihat langsung atau kita bukan anak indigo, pasti kita bisa ngerasain gitu ya. Iya, kehadiran dia tuh pasti bisa ngerasain. Insting lah, lebih insting kita sebagai naluri kita sebagai manusia gitu kan, yang mungkin kayak berasa di was-was atau dipantau
Tuh, tapi gue punya cerita nih. Ini gue belum cerita ke siapa-siapa ya. Ini cerita belum lama. Asli nih kalau masih ada fotonya ya, masih ada videonya. Nanti biar nanti gue file gue kirim ke adek gue biar teman-teman bisa dengerin. Mudah-mudahan sih kedenger ya karena karena ini nyaru sama suara hujan masalahnya. Itu posisinya gue lagi ngedit nih. Jadi ini asli ya, gue nggak bohong. Jam 11:30 gue ngedit nih. Ngedit sebelumnya hal-hal hari-hari sebelumnya udah pernah. Cuman positifnya gue tuh ini kayaknya suara orang atau gue pikirnya tuh ada yang lagi kayak berantem gitu terus ceweknya nangis gitu kan. Tapi kok ini munculnya jam 12 mulu. Ya, jadi gue belum pikirin. Nah, malam ini nih, jadi malam kalau nggak salah tanggal berapa ya, gue lupa lagi kalau masih ada videonya tuh. Ini harus dicari dulu deh, ada videonya tuh. Pokoknya gue di satu hari itu, di satu malam itu, nah ada nih. Ntar gue lihat rinciannya dulu ya. Rinciannya dulu sebentar. Gue lihat rinciannya biar teman-teman bisa lihat. Ini rinciannya gue tanggal 23 Februari, pas banget ulang tahun gue kemarin tuh ya. Jam 23.48. Nih masih ada tuh. Jam 23.48. Mudah-mudahan sih kelihatan. Jam 23.48 itu posisinya gue lagi ngedit. Abis ngedit sih gue mau ke dalam kan. Mau ke dalam dan dari maghrib pun perasaan udah gak enak. Merinding. Padahal gue nggak takut sama merinding. Gitu dan pas itu suasana emang hujan petir dan jam segini tuh udah mulai ada nih, jam 11:30 tuh udah mulai ada. Gue mau ke dalam nih beresin peralatan, posisi kamera masih di depan situ karena masih ngedit kan. Nah gue mau nyambut baterai ini nih, suara orang nangis itu 2 kali cuman kenceng. Biasa kan cuman kalau suara ini kan binatang nggak mungkin nih suara ya, kalau binatang paling binatang musang gitu kan. Ini suaranya gini loh, kayak orang nangis gitu, soal cewek 2 nangis kali gitu. kenceng. Nah karena gue ada rasa kayak was-was, takutnya kamera gue di depan masalahnya. Gue nongol, takut jadi nongol kan. Gue nama nongol kan sehat kan. Makanya gue gimana caranya nih ngambil kamera nih. Coba deh gue record aja nih. Nih teman-teman, ini kalau kedenger ya, coba perhatiin ya. Sudah ada, bahkan chatan sama security masih ada. Jadi gue sempat ngechat security, di handphone yang satunya, gue ngechat security dan ini gue nggak bohong, tanggal juga masih tanggal 23. Gue ngechat security untuk mengecek salah satu rumah di sekitar gue, takutnya ada orang yang kekunci. Itu yang gue takutin. Itu kalau kita mikir positif ya. Nah ini gue masih ada nih, gue ngirim ke dia. Ini tanggal 23 Februari. Tuh 23 Februari. Nah gue kirim nih di sini. Gue bilang ada suara yang nangis. Ini tanggal 23 Februari ya nih teman-teman. Ini gue nggak bakal ngada-ngada nih. Tanggal 23 Februari. Kalau kelihatannya 23 Februari. Di sini gue ngechat di depan rumah ada yang nangis. Gue bilang. Terus kata dianya di depan rumah A. Iya di depan rumah A. Coba tolong dicek. Gue bilang begitu. Wah gila sih benar-benar tuh. Kalau misalkan berarti kejadian itu lu ngedengar suara cewek nangis gitu ya? Ya, ini gue putar sekali lagi ya. Nih teman-teman, gue putar sekali lagi nih. Kalian coba amatin suaranya. Ini gue putar sekali lagi. Gila deh tuh. Kedengeran kan? Nanti buat teman-teman di rumah kalau misalkan gak kedengeran bisa pakai headset gitu ya? Bisa pakai headset. Bisa pakai headset. Soalnya kalau binatang mah gini loh bro. Kalau binatang itu yang mirip musang itu biasa kan searching aja binatang mirip musang itu biasa ketawa. Iya yang musang bulan tuh. Ya, Ya. ketawa kan. Ini isak tangis, beda sama ketawa. Nah itu
kalau misalkan kita berpikir positif itu kan bisa aja suara musang bulan itu ya. Iya, positifnya ke situ. Karena suara musang bulan kan kayak suara itu kan lebih ke ketawa. Ketawa. Kalau suara musang itu ya. Musang bulan tuh ketawa, tapi ini isak tangis kedengar kan kayak ketarikan suara. Tuh. Berarti ini kejadian di depan nih. Bukan rumah berarti. Iya, rumah. Wah, gokil nih. Emang ini rumah tuh udah kosong sih, udah lama. Jadi rumah ini tuh udah sering kosong. Dari 1 tahun yang lalu itu yang punyanya emang jarang kesini, yang sini, yang ini nih. Yeah. Dan setelah gue tanya-tanya tau nggak Pak, jadi di sekitaran hutan samping rumah itu kan ada hutan tuh. Bener. Nah itu ada satu makam keramat. Oh, Belum tahu kan lu? Gue juga belum Belum. cerita kan. Nah itu ada satu makam keramat di situ. Nah gue nggak ini ke makam ya, cuman gue nggak mikir kemana-mana ya. Mungkin namanya kita hidup ya pasti ada yang berdampingan, ada. Gue yang kata-kata Bu Ijo, kita hidup ini tuh nggak sendiri, pasti ada makhluk lain gitu. gokil sih bener-bener. Itu tadi pas diputar juga, itu udah full volume ya. Udah full. Itu kedengeran teman-teman suara kayak orang ya udah lama udah gimana sih maksudnya Sedih banget orang, Sedih. sedih banget. sampai yang awalnya gini orang nangis. Itu kalau makin lama kan jadi kayak nangis gimana gitu ya Iya. nangisnya tuh. Nah itu seperti Beda itu ya? suaranya. Itu sengaja gue kirimin waktu itu kalau misalnya ke Indah tuh gue kirimin, security punya juga tuh rekaman suaranya, makanya langsung gue sini ngecek. Dan itu dia ngeliatnya dari luar, kayak takut juga. Cuman, Ketakutan gitu ya. nah gue minta izin buat nyorot dari jendela, dan ternyata kan kosong, gak ada apa-apa. Oh, berarti si pas lu chat si atau Japri Sapam itu langsung datang ke sini dia. Datang langsung, itu jam 12 Jam dengan 12. muka yang mungkin ya jam-jam yang ngantuk ya kan. Hmm. Kenapa ya gitu kan. Mungkin ini ada suara, gue bilang begitu. Di mana? Di sana suaranya. Udah kita cek. Ya kan center Sapam kan kecil ya, nggak kelihatan. Gue keluar aja, center langsung terang. Kata Sapam kayak hajatan gitu. Iya bener. Itu berarti pas lu cek gak ada apa-apa. Tapi dari situ malam itu gue dari pas maghrib abis sholat maghrib tuh udah merinding beda rasanya. Gue tuh ada hari-hari tertentu di mana ngerasain hal yang mungkin gak biasa gue alamin. Cuman gue positif terus, jadi gue nggak mau terbawa sugesti ya. Iya. Gak mau terbawa sugesti anjir ada setan ada hantu, enggak. Gue nggak mikir gitu ya. Karena gue merasa kita derajat mana kita manusia nih, derajatnya lebih tinggi gitu kan. Lu ada ya gue juga ada gitu. Tapi ya selama lu ada ya udah gak usah ngeganggu, masing-masing aja. Masing-masing aja gitu. Iyalah. Gila sih itu bener-bener. Tadi gue denger langsung suaranya sih emang bener suara orang nangis gitu ya. Iya, asli itu benar. Itu bukan editan itu. Ya lihat aja mana ada kayak gitu settingan editan, agak ada teman langsung itu. Gila sih bener. Berarti itu kejadian ya di bulan ini Februari nih. 23 Februari pas gue banget ulang tahun itu. Itu hari apa tuh kira-kira? Gue lupa lah Nikol hari apa kata gue lihat deh. Tanggal 23 Februari itu hari apa ya? Di sini. Takutnya malam Jumat itu pas banget itu malam Jumat. Soalnya itu sebenarnya gue udah denger soal itu udah lama sih. Nah, cuman gue mikirnya hari Jumat. Hari Jumat berarti malam Sabtu ya. Iya. Berarti pas banget ya gak jauh dari malam Jumat itu kejadiannya. Gila sih benar. Ya jam-jam segini lah pas lah, sama juga jam 12-an. Jam 12 ya. Itu kejadian yang terbaru yang lu baru alami. banget itu, baru banget ya, terhitung mana seminggu yang lalu kan itu. Itu ini kejadiannya tuh bukan di tempat angker, Bang. Ini melainkan di rumah. Justru sebenarnya kita lebih takut ke tempat yang rumah biasa, aktif pada umumnya, cuman awalnya. Benar. Iya betul ya kan, emang sih kalau yang di ini karena mungkin sering kosong kali ya. Sering kosong, makanya kalau teman-teman nih yang ada rumah tuh jangan sering kosong, terus kalau bisa yang bersih, karena benar-benar. makhluk begitu tuh demen banget ke tempat-tempat yang lembab, terus kotor, bau, itu demen banget kayak gitu. Iya benar, kalau misalkan rumah yang sering ditinggalin ya. Iya, Apalagi kan 40 hari itu. Kita sempat dengar cerita atau info dari orang-orang kalau misalkan rumah yang sudah 40 hari lebih itu dikosongkan ya, itu bahkan diisi oleh makhluk-makhluk seperti itu ya. Emang begitu pasti. Mereka tuh, mereka ke kita juga pindah-pindah. Barang-barang sudah potong-potong. Pindahan rumah gitu. Iya, kayak gitu. Itu berarti kejadian yang baru-baru ini lo alamin gitu ya. Iya. Kalau misalkan di lokasi Kalau dari ekspor udah nggak aneh sih ya, cuma suara-suara orang kayak orang jalan,
Cuma karena udah terbiasa ngeplor jadi nggak aneh, nggak serem gitu, nggak ada greget. Justru kalau yang malah rumah aktif ya kayak wah anjir ini lebih serem. Gak nyangka gitu ya. Nggak nyangka. Yang rumahnya istilah ini ada aktivitas Iya. saling dijamah manusia gitu ya. Iya. Malah lebih serem sebenarnya. Cuman yang di lokasi eksplor tuh lu masih inget gak waktu di Bekasi tuh? Yang pertama kita eksplor Oh ini gedung gedung TKW, gedung apa? Islamic Center. sama haji ya? sama haji itu ya. Oh. Itu ini kita kan sering dengar cerita dari orang nih kalau misalkan bulan puasa itu gak ada setan, pokoknya itu setannya dirantai, itu diborgol atau gimana gitu teman-teman. Sayang banget itu rekaman udah nggak ada sih ya. Rekaman nggak ada. Jadi emang itu asli teman-teman. Jadi emang kesombran gue juga sih waktu itu ya karena kita nge-vlog waktu itu merasa berdua nggak takut. Itu 3 langkah dari lokasi. Gue ngomong gini sih gue masih ingat. Nggak ada setannya lah nggak seru. Tahu tuh internet udah kayak petasan. Kayak ini Plafon ya. plafon, cuma si plafon ini kayak pecah gitu ya. Iya kayak emang bener-bener kena petasan yang kencang banget. Si bentuknya tuh plafon, cuman pecahannya tuh suaranya kayak keramik ya, suara keramik pecah gitu. Itu pas bulan puasa kita ke situ ya gak lama habis terawih ya, orang terawih tuh ke situ. Kita datang ke situ teman-teman ke daerah Bekasi. Iya sama center itu. Islamic Center ya. Awalnya kan kita eksplor ke situ berdua, merasa gak ada apa-apa ya. Kita akhirnya sompral, nantangin gak ada setan nih sampai kita nyetelin suara besok kuntilanak dulu sama suara Lester Wengi. Gak ada juga. Akhirnya pas kita mau pulang tuh kalau nggak salah ya. Udah mau selesai. Oh gak ada setan. Gak lama pas 3 langkah dari lokasi yang kita datangi tadi tuh suara. Cuma sayangnya itu file asli itu. Kalau ada mah itu bisa diputer ya. Keren banget kita asli teman. Itu benar-benar gak settingan, itu benar-benar pas bulan Ramadan untuk puasa itu. Serem sih itu. Setan banget itu. Ya. Awalnya gue juga ya percaya gue ada setan, sebenarnya ada kejadian itu jadi mikir 2 kali nih. Jangan ada. Setan ada ya? Ada setan ini ya gue ada. Berarti dia kasih tahu nih, ternyata gue ada walaupun puasa gitu. Ya kalau misalkan ini kan siang hari juga ada setan kalau pas puasa. Di warteg. Warteg tuh ada kakinya doang tuh, kaki buntung. Iya, setan buntung. Ini ada mulutnya doang. Sama giginya. Jadi ya itulah kalau hal-hal mistis ya di dunia. Seru sih kalau mau bahas masalah mistis nggak bakal kelarnya. Itu kan bakal ada kelarnya. Ya banyak lah kalau misalkan diceritain pasti durasi video panjang ini bisa nyampe 1 hari Satu malam. 1 hari 1 malam ini kalau misalkan diceritain satu persatu lah ya. Ya mungkin ini ngebantu juga buat teman-teman di rumah yang penasaran ya, yang pengen nanya langsung cuman nggak bisa atau nggak sempet. Ya jadi udah gue wakilin pertanyaannya tadi soal hal mistis ya di tempat-tempat terbengkalai gitu. Seru udah bahas masalah setan ya. Malam-malam ya teman-teman kita bikin podcast ini jam berapa ini sekarang? Jam 12 lebih. Jam 12 lebih loh. Iya besok bisa berangkat. ditunjukin nih jamnya nih. Tunjukin jamnya itu. Tuh bisa dilihat langsung teman-teman. Jam 00.32. Ini mau kita cerita begini, gila ini malam-malam. Biasanya kalau orang bikin podcast tuh ya abis isya gitu lah. Ini malam-malam teman-teman. Iya. Ini suara apa nih? Truk. Oh, Enggak kata setannya anjir malam-malam gue diomongin lagi baru itu. keluar. Bener ya, ini bisa dibilang sompral juga nih begini. Jadi begitulah teman-teman. Jadi soal cerita-cerita mistisnya nih. Ya banyak lah sebenarnya kalau misalkan kita ceritain. Bahkan dulu juga gue sempet diikutin, masih inget gak bang? Waktu yang kita habis dari apa sih namanya? Yang di Depok tuh, Cimanggis. Pila apa sih namanya? Pila Genggong. Pila Genggong teman-teman. Mungkin buat orang Depok pasti tahu lah Pila Genggong. Kita tuh pas dulu ya pas awalnya kita pernah datang ke salah satu pila yang ada di Depok. Namanya tuh Pila Genggong ya, mungkin orang Depok tahu lah. Jadi kita pas datang ke sana di situ tuh ada info katanya di kamar berapa? Nggak tahu ada yang bilang 13, ada yang 12. 4 apa 3 berapa gitu ya. Apalagi deh belum kamar situ deh. Jadi infonya tuh atau ceritanya ini benar ya. Ini kisah nyata loh. Jadi sekitaran tahun 2000-an tuh di situ ada ini cerita begini takut ini tak blacklist nih.
Enggak, ya udah bilang aja di inilah di papap gitu. Enggak, maksudnya ini loh, ada yang meninggal gitu. Ya, kalau meninggal bilang aja yang meninggal nggak apa-apa. Iya, maksudnya ini kisah nyata. Jadi di villa itu dulunya tuh ada kejadian inilah Yang pernah tragis. iya, yang pernah dibikin meninggal dunia. Tragis. Cuman kita gak bakal ceritain detail lah, takut dia tersinggung juga nanti lah. Kita datang ke situ, ke tempat kejadian perkara, ada TKP-nya lah di situ. Bahkan pas kita datang ke situ gitu, kita gak tahu gitu ya. Enggak Di kamar itu kejadiannya. Kita pas tahu tuh pas sudah pulang, teman-teman. Jadi pas kita ngonten ke situ, pas pulang, gua kebelet kencing kalau gak salah itu ya. Kebelet kencing, cuman salahnya nih PA-nya gua nih, gua kencing di pohon. Pohonnya tuh pohon gede ya, gelap itu. Bisa selesai buang air kecil tuh pulang. Pas pulang, tiba-tiba gue pas mau tidur tuh gak bisa tidur, kayak ada yang ngawasin. Selama 1 bulan itu bener-bener parah gue kayak gitu tuh, gak bisa tidur. Terus katanya pas gue nanya ke orang yang katanya bisa lihat, katanya lu diikutin sama sosok perempuan celana gitu. Karena pas gue tidur, kalau misalkan ini tidur nih di kasur ya, kalau misalkan kepala gue ngadep ke tembok, dia berasa ada di belakang nih, di pundak gue ngedekat. Cuman pernah di suatu malam tuh pas gue tidur, mata gue kan ngelirik tuh, dia ada di dekat pintu tuh, berdiri, rambutnya panjang, pakai putih lah, sialan. Kaget gue jadi. Jadi itulah kejadian yang pernah gue alami itu kalau misalnya diikutin mah. Cuman ya alhamdulillah lah, sekarang udah ya amit-amit jangan sampai kejadian lagi lah, kayak gitulah. Karena bener-bener ngeganggu juga nih kalau kayak gitu tuh. Udah kasihan setannya diomongin lah.